Nur Fajri yang berbahagia, serta ibu-ibu. Apa kabarnya pagi ini semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya, tapi jadi orang kaya yang baik hati. Daripada miskin, udah miskin sombong lagi gitu ya. Pengantar dari Kiai Mukhtarul itu kan luar biasa tadi itu. Ada orang kaya tapi baik. Ada orang kaya itu, kadangkala kita ini melihat orang lain itu kan hanya dari sisi luarnya saja. Kalau datang ke rumah orang kaya itu kan kita ngeri-ngeri sedap itu Pak. Ngerinya gimana nanti pas mau masuk pintu, takut pintunya begini begitu, nanti saya dimarahin orang. Ini jangan-jangan orangnya sombong gitu kan. Padahal boleh jadi kesombongan itu bukan datang dari orang yang kaya, tetapi boleh jadi kesombongan itu datang dari orang miskin. Yang oleh Nabi disebutkan wa'ailun mustakbir. Apa itu wa'ailun mustakbir? Orang miskin yang sombong. Jadi sahabat ketika mendengar bahasa Nabi ada orang miskin yang sombong itu kok agak gimana-gimana gitu. Kan rata-rata yang miskin yang kaya, biasanya yang sombong itu kan yang kaya ya Nabi. Ternyata kok apakah memang ada orang miskin yang sombong itu? Nabi menyebutkan orang miskin yang sombong itu udah hidupnya susah, cari rezeki repot, tapi malah nggak ibadah sama Allah. Sibuk mengejar apa yang disebut dengan dunia. Jika tadi Kiai Mukhtarul itu menyebutkan hubud dunia itu satu penyakit Pak. Penyakit hati. Cinta kepada dunia wa karahiyatul maut. Wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia tapi benci dengan kematian. Dimaksud dengan benci kematian, benci akhirat dia. Senang dunia tapi benci akhirat. Maka hadis yang ke-11, Al-Hadithul Hadi Asyarah, hadis yang ke-11 dari kitab Usfuriyah ini menceritakan tentang sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan menantu Nabi. Menantu Nabi dari kalangan sahabat itu kan dua. 4 sahabat itu kan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Uthman ibn Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib. 2 ini mertua Rasulullah, yang 2-nya menantu. Yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar itu mertua Rasulullah karena Rasulullah menikah dengan Aisyah. Yang kedua Umar ibn al-Khattab itu juga mertua Rasulullah karena menikahi Hafsah. Rasulullah menikahi Hafsah. Yang ketiga Uthman bin Affan itu menantu karena menikah dengan Ruqayyah. Uthman menikah dengan putri Rasulullah bernama Ruqayyah. Ruqayyah wafat, kemudian menikah lagi dengan Ummi Kalthum, putri Rasulullah juga. Maka secara hukum fikih, apa yang terjadi pada sahabat Uthman itu bisa dilakukan. Seandainya menikah dengan kakaknya meninggal. Kemudian menikah dengan adiknya itu boleh. Boleh. Yang haram itu kakak adik disatuin. Itu. Ada itu Pak, ada itu. Secara hukum fikih haram. Kakak adik disatuin. Kecuali kakaknya sudah meninggal, kemudian menikahi adiknya. Itu boleh secara hukum fikih. Karena itu terjadi pada sahabat Utsman bin Affan, maka beliau dijuluki sebagai Dzunnurainil wal Hijratain. 2 cahaya yang berpindah-pindah. Menantu yang kedua adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena sahabat Ali menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Nah, kedua menantu Nabi ini berbeda jauh. Utsman itu kayanya luar biasa. Sementara Ali itu miskinnya luar biasa. Itulah.
Utsman itu kekayaannya nomor 2 setelah sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi kemudian mungkin pernah mendengar tentang ceritanya apa ya? Kalau tempat air itu apa namanya, Pak? Kolam ya? Sumur ya? Sumur. Ada sumur Utsman bin Affan yang sampai hari ini kekayaan yang nggak pernah putus itu ya kekayaannya Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah membeli sumur dari orang Yahudi yang ceritanya panjang. Yang sampai hari ini sumur itu masih ada dan masih dipakai. Hasil dari sumur itu kemudian masuk ke rekeningnya Utsman bin Affan. Sampai hari ini rekening tertua itu rekeningnya Utsman bin Affan. Itu. Jadi dari sekilas sejarah yang disampaikan ini, kalau yang satu menantu Nabi Utsman bin Affan itu paling kaya, tapi kayanya itu kekayaan yang tidak pernah menjadikan Utsman itu sombong. Padahal orang kaya nomor 2 gitu, Pak. Jadi kaya tapi tidak sombong. Kenapa tidak sombong? Utsman bin Affan radhiyallahu an itu kalau berpakaian itu paling necis, Pak. Jadi umat Islam itu boleh berpakaian paling mahal itu boleh. Nggak ada larangan. Misalnya Mas Tri besok misalnya mau beli baju yang harga 500 juta nggak apa-apa. Ya kalau gitu ya. Ya kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Boleh. Tetapi jangan nanti pas setiap ketemu orang ngasih tahu. Sampean tahu nggak? Ini baju saya 500 juta loh itu. Ini capnya masih ada ini. Ini harganya belum saya buang ini. Kan gitu kira-kira. Mas Lazim ya, jangan besok Mas Lazim beli sarung yang harganya 10 juta, wah itunya nggak dibuang-buang gitu. Dibawa sama kotak-kotaknya malah itu. Nah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu, kelihatan kalau itu Utsman bukan dari wajahnya, Pak. Sebab sahabat Utsman itu kalau jalan nunduk terus, karena tipenya pemalu. Kemudian, kendaraan yang dipakai Utsman radhiyallahu anhu itu kendaraan paling mahal. Karena zaman dulu kendaraan paling mahal itu kan kuda. Dan kuda yang dipakai oleh Utsman itu kuda termahal dari Persia. Hari ini Iran, Parsi. Mungkin kalau mobil itu hari ini mobil sport gitu. Kemana-mana pakai mobil itu. Tapi orang nggak tahu. Orang taunya oh itu Utsman. Kenapa? Itu dari kudanya itu. Tapi orangnya selalu menunduk. Kenapa? Utsman itu walaupun kaya, orangnya dermawan dan rendah hati. Nggak pernah membanggakan kekayaannya. Nah yang kedua, sahabat Ali. Sahabat Ali ini memang dari muda miskin, Pak. Dari muda itu miskin. Karena ayahnya Ali yang bernama Abu Thalib itu juga miskin. Maka kehidupan Ali itu kan sangat sederhana. Sampai waktu mau menikahi Fatimah pun, sahabat Ali ini nggak punya uang. Saking miskinnya. Sampai kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada Ali, wahai Ali, ini kira-kira gitu Mas Ahmad ya. Tiba-tiba didatengin calon mertua gitu. Kamu senang sama anak saya ya gitu. Iya Pak. Punya modal? Enggak punya. Ya udah saya modalin gitu. Wah, mertua kayak gitu suka, Pak. Itu kayak Umi, Bapak pernah ngasih utangan sama saya enggak? Lah ini malah diutangin sama Nabi. Udahlah mau nikahin anaknya, mau nikahin putri kesayangannya yang bernama Fatimah. Fatimah itu dapat gelar Az-Zahra, ada yang disebutnya Al-Batul. Az-Zahra itu karena Sayyidah Fatimah waktu melahirkan putranya Hasan dan Husain itu, darah nifasnya itu cuma 1 tetes. Cuma 1 tetes. Rahasianya dari Allah adalah agar Fatimah tidak pernah meninggalkan sholat. Tidak pernah meninggalkan sholat. Dan ini kejadian sama dengan ibunda Nabi Sayyidah Aminah bintu Wahbin.
ketika melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, darah nifasnya cuma 1 tetes. Kemuliaan dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Nah, hadis ini menceritakan pasangan suami istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah. Kehidupan keduanya sangat miskin. Tetapi tidak pernah mengeluh. Bahkan tidak pernah mengandalkan ayahnya. Berbeda dengan kita. Oh, kita punya ayah kepala desa aja udah petang-tang petenteng. Punya ayah RT gitu. Kamu tahu nggak, ayahku itu pejabat tinggi gitu kan. Siapa? RT. misalnya. Yang pertama, Al-Hadi Asyarah an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi qala akhbarani Ali qala ja'a Aliun ila baitihi min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala Ali Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aha qa'idah wa Salman al-Farisi baina yadayha. Jadi suatu masa Ali bin Abi Thalib ini pulang ke rumah. Pulang ke rumah karena Ali ini lapar. Sesampainya di rumah, Sayyidina Ali bertemu dengan, atau Ali ini pulang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sampai ke rumah, bertemu dengan istrinya Fatimah, putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fara'aha qa'idatun. Dan kemudian sahabat Ali melihat Sayyidah Fatimah dalam keadaan duduk. Duduk di mana? Dan tak jauh dari sisi Fatimah itu ada sahabat Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Kenapa disebut Al-Farisi? Karena berasal dari Faris. Bukan Paris Perancis, Pak. Persia. Di mana Persia? Iran. Sahabat Salman ini orang Iran. Yang kemudian bahkan beribu kilometer datang ke kota Madinah, datang ke Makkah, ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Salman ini paling banyak Tuhannya, Pak. Awalnya orang Majusi. Orang Majusi itu nyembahnya api. Sampai hari ini. Di Iran itu, di pegunungan Iran itu masih banyak. Perbatasan Iran, Pakistan, India, dan sekitarnya, itu sampai hari ini masih banyak orang-orang Majusi yang masih menyembah api. Ya. Nah, sampainya di sana, kemudian setelah pulang, sahabat Ali menjumpai istri beliau Fatimah, dan nggak jauh dari Fatimah itu ada sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi sedang memintal suf. Apa itu suf? Suf itu nggak ada ya. Ya taruh suf itu apa? Hah? Oh, ada di Pontianak ini sob malah. Suf itu bulu apa ya? Bulu domba ya? Bulu domba, bukan bulu mbek, Pak. Mbek enggak pakai bulu ya. Bulu domba yang dipintal menjadi kain. Kenapa dipintal menjadi kain? Untuk penghangat badan. Dan suf ini adalah pakaiannya orang-orang miskin. Pakaiannya orang miskin itu suf. Ya. Nah, yang dipintal ini suf, kemudian sahabat Ali, karena sahabat Ali ini pulangnya dalam keadaan lapar, sahabat Ali berkata kepada beliau, kepada Fatimah, qala laha ya karimatun nisa, a'iddaka syai'un. Jadi kata Nabi, kata sahabat Ali, wahai wanita mulia, Sayyidina Ali sangat mencintai Fatimah. Sebagaimana Fatimah sangat mencintai Ali. Bahkan Ali bin Abi Thalib memanggil istrinya dengan panggilan yang paling mulia. Ini pelajaran penting untuk kita. Pelajaran penting untuk kita. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menikahi Fatimah, dan beliau sadar betul, walaupun memang sebenarnya sahabat Ali kan sepupu Nabi. Sepupu sekali, Pak. Karena ayah dan ayahnya Ali, Abu Talib, akhis Syaqiq, saudara kandung dari ayah Nabi yang bernama Abdullah. Saudara kandung. Berarti Fatimah, istri Ali itu adalah ponakan sepupu
Tapi walaupun itu ponakan sepupu dan jadi istri, tapi sahabat Ali memanggilnya ya karimatun nisa, wahai wanita yang mulia. Nah, ini kan pelajaran untuk kita. Mungkin nanti Kang Ujang pulang ke rumah memanggil istrinya ya karimatun nisa, wahai wanita bangsawan misalnya kan. Wanita mulia. Karena memang Ali itu sangat memuliakan istrinya. Kemudian bertanya, indaka syai'un, apakah kamu punya sesuatu yang sekiranya yang bisa mengenyangkanku? Maksudnya ada makanan enggak gitu? Ada makanan enggak? Wah. Apa jawaban Fatimah? Qalat wallahi ma indi syai'un. Demi Allah aku tidak punya sesuatu. Aku enggak punya sesuatu. Walakin hadhihi sittatu darahim atani biha Salman. Aku cuma punya uang 6 dirham. 6 dirham. 6 dirham. 1 dirham itu berapa ya? Ya taruh 1 dirham berapa? 1 dirham itu cuma 4.000, Pak. 4.000 kali 6 berapa itu? Ini Pak Muklis mana? Biasa pintar ngitung duit ya. Itu Master, kalau 6.000 kali 4 berapa? Hah? Tumben pagi ini saya nggak bisa ngitung duit ya. 24.000. Nah, 24.000 itu untuk apa? Maksudnya itu cukup apa gitu? Ini aja cuma 4.000. 24.000 kira-kira seperti itu. Dan aku itu punya wa uridu an ashtari biha ta'aman lil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Saya ini punya uang 6 dirham ini hadisnya panjang sekali tadi kata Ki Muhtarul itu. Hadisnya panjang sekali ini. Saya punya 6.000. 6 dirham. Niat saya itu mau belikan makanan buat Hasan dan Husain karena beliau punya anak 2 namanya Hasan Husain. Ada orang bilang kembar, bukan kembar, Pak. Saya jelasin ya, Hasan Husain itu bukan kembar. Orang sering bilang, oh Hasan apa, bahwa cucu Rasulullah itu kembar ya? Enggak kembar. Jaraknya 10 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Sebenarnya bukan 10 tahun, cuma beberapa tahun saja. Yang 10 tahun itu adalah jarak wafatnya. Sayyidina Hasan 10 tahun, baru kemudian setelah 10 tahun berikutnya, wafat Sayyidina Husain. Bukan umurnya yang selisih 10 tahun, enggak. Hanya beberapa tahun saja. Nah kemudian apa kata sahabat Ali? Ya enggak apa-apa saya bawa aja uangnya itu. Fakharaja Ali karamallahu wajhahu. Kemudian sahabat Ali keluar dengan dengan uang yang 6 dirham itu tujuannya apa? Tujuannya untuk membeli makanan. Fa'idha birajulin qa'imun wa huwa yaqulu man yuqridullah. Pas keluar dengan uang 6 dirham tadi, mau beli makanan, tiba-tiba ada orang nunggu. Ngomong gini ke Ali, man yuqridullah. Kira-kira begitu. Siapa yang mau minjemin uang sama Allah? Wih, keren ini bahasanya kan? Siapa yang mau minjemin uang ke Allah? Siapa yang mau minjemin ke Allah? Kira-kira nih Bu, kira-kira ya. Ibu misalnya di dapur susah bener, uang nggak ada. Yang ada cuma 10.000. Uangnya cuma 10.000 dan itu buat makanan hari ini. Tiba-tiba pas mau beli makanan di luar ada yang nunggu. Miskin. Ini nih. Apakah yang 10.000 itu mau ibu kasih atau gimana? Hah? Bingung. Wow, bukan cuma ibu yang bingung malaikat melihat ibu. Udah nggak punya apa-apa di dapur yang ada cuma 10.000. Tiba-tiba ada yang minta, mayuqridullah. Siapa yang kira-kira mau minjemin Allah? Bahasa ini kan kias, Pak. Jangan dimaknai, oh kalau begitu Allah butuh sesuatu. Enggak, Allah nggak butuh sesuatu. Ini kan harus dikembalikan kepada kaidah tauhid. Kaidah tauhidnya bahwa Allah itu kan qiyamuhu
binafsih. Karena Allah itu berdiri sendiri berarti tidak butuh makhluk. Kenapa? Karena Allah itu mukhalafatul hawadits. Allah itu kan berbeda dari makhluk. Makhluk itu membutuhkan, tapi Allah tidak membutuhkan sesuatu. Tapi kok malah bahasanya orang ini mayuqridullah. Siapa yang kira-kira meminjemin Allah? Gitu kira-kira ya. Kemudian Ali malah memberikan uang ini. Silakan monggo. Maka kemudian sahabat Ali memberikan uang ini kepada orang yang minta tadi. Siapa yang meminjemin? Dikasih oleh Ali yang 6 dirham. Masuk lagi Ali, kemudian ditanya oleh Fatimah. Apa kata Fatimah kepada sahabat Ali radhiyallahu an? Falamma nadhar ilaihi Fatimah. Dan di saat Fatimah melihat Sayyidina Ali itu radhiyallahu anha, dia tidak melihat Ali itu memegang sesuatu. Sampai tadi kan keluar katanya dengan 6 dirham itu membeli makanan. Makanannya mana? Jawaban Ali, itu. Tadi saya pinjemin dulu sama Allah gitu kan. Lah kalau kira-kira ibu ngomong gitu dengan suami, apa jawaban suami? Atau sebaliknya, suami pulang ke rumah ditanya sama istri, uangnya mana yang tadi? Udah beli apa? Enggak, saya belikan apa-apa. Kemana? Saya pinjemin ke Allah. Loh, maksudnya apa? Tadi ada orang minta rokok, saya kasih misalnya. Tadi ada orang minta makanan, saya kasih. Kira-kira ibu marah enggak? Marah? Marah enggak, Bu? Ya positif lah. Oh positif. Marah Ustaz katanya. Udah duit tinggal segitu masih dikasih uang lagi katanya kan. Jadi reaksi ibu paling orang yang dikasih itu yang dikejar. Balikkan duit aku tuh. Ini saya singkat-singkat saja ya. Karena nanti jam 8 saya berangkat ke Kayong Utara Ibu. Pagi ini dengan rombongan. Ada acara 2 hari di sana. Kemudian setelah kejadian itu, apakah Fatimah marah kepada Ali? Suaminya enggak. Malah yang terjadi apa? Fatimah itu bakat itu menangis. Fatimah itu menangis ketika melihat suaminya pulang ke rumah dengan tidak membawa makanan karena tadi bawa uang 6 dirham. Malah nggak bawa makanan, nangis. Dan nangisnya Fatimah bukan sedih. Nangisnya Fatimah itu bukan sedih. Oh sedih karena nggak bawa makanan, enggak. Maka kemudian faqala laha ya karimatun nisa ma yabkika. Wahai wanita mulia ma yabkika, apa yang membuatmu menangis? Maka Fatimah menjawab faqalat ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma li araka faragal yadain ma li araka. Wahai anak dari paman Rasulullah, maksudnya wahai sepupu Rasulullah, aku tidak melihatmu membawa sesuatu di tanganmu. Qala laha ya karimatan nisa aqartuha Allah. Wahai Fatimah, wahai wanita mulia, aku sudah meminjamkan kepada Allah. Apakah kata Fatimah, sungguh beruntung dirimu. Udah uangnya habis, kasih 6 dirham dikasihkan ke orang, Fatimah tidak memarahinya, tapi mengatakan sungguh beruntung dirimu. Kenapa disebut beruntung? Ya Fatimah yang paham itu. Karena apa? Karena sudah meminjamkannya kepada Allah. Kemudian wa kharaja Ali, dan kemudian Ali keluar dari rumahnya. Yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza bi a'rabiyyin ma'ahu naqatun. Nah, ketika keluar dari rumah, tiba-tiba ada orang Arab. Jadi kalau dalam Quran kata Arab itu mengacu kepada arti orang Arab Badui. Beda Arabiyun dengan Arab. Apa itu Arab? Orang yang ada di balik gunung.
Dalam bahasa Al-Quran dibedakan. Arabiyun dengan a'rabin. Arabiyun itu berbeda. Kalau a'rab itu artinya orang yang berasal dari gunung, belakang bukit. Di mana orang Arab hari ini berada di sekitar Provinsi Najd dan sekitarnya. Orang Arab itu kaku, Pak. Maka orang-orang Najd yang hari ini ajarannya masuk ke Indonesia, bla 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 bla, haram, bid'ah, kafir, syirik. Itu orang Najd. Orang Najd itu memang kaku. Kaku orang. Nah, enggak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kan santai gitu kan. Orang Indonesia itu kan santai, apa-apa santai gitu. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Bisa. Caranya apa? Ngopi dulu. Nah, ini agak aneh juga pagi ini kok nggak ada kopi gitu loh, Pak. Ini kira-kira sindirannya ke sana gitu, Pak. Jadi orang ini kemudian orang Arab ini nawarin kepada Ali. Nawarin apa? Nawarin onta. Nawarin onta. Dia berkata, ya Abul Hasan, wahai Ali, apakah engkau mau membeli untaku ini? Saya singkat saja, dan waktunya agak siang. Wahai Ali, apakah engkau mau membeli untaku ini? Kata Ali, aku nggak punya uang, Pak. Aku nggak punya uang. Udah diutangin saja. Diutangin saja. Enggak, Pak, saya nggak punya uang, saya nggak mau beli unta. Udah, saya tahu Anda butuh. Nih, saya utangin. Nah, ini baca. Saya jual sama Anda. Apa kata Ali? Ma ma'i syai'un. Saya nggak punya sesuatu. Dia berkata, ana ubayyi'ka bit-ta'khiri. Saya jual onta ini, bayarnya nanti di belakang. Nah, gitu. Maksudnya, saya jual unta ini dengan diutangin. Ya, kalau di Pontianak ini kan banyak. Beli motor, bayar nanti. Oh, itu kredit, Pak. Ubayyi'ka bit-ta'khiri. Nah, begitu kira-kira kata orang Arab. Saya jual sama Anda, wahai Abul Hasan, bayarnya nanti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Padahal orang ini tidak kenal loh, Pak. Sahabat Ali tidak kenal siapa orang ini. Tapi dia malah bilang, udah, saya jual dengan Anda. Kata Ali, saya nggak punya uang. Kemudian, berapa uang? Berapa harganya? Bimi'ati dirham. 100 dirham saja. Saya jual 100 dirham. Kalau ada orang nggak kenal tiba-tiba kemudian ngasih gitu. Kayak mau tarul gitu kan. Anda kayak mau tarul kan? Iya. Ya udah ini. Ini saya punya rumah ini, istana ini. Saya jual dengan Anda. Saya nggak punya uang, Pak. Udah gampang. Itu cincai gitu kan. Nanti bayarnya kalau udah laku gitu kan. Oh, kan senang, Pak. Orang nggak kenal kemudian jual barang bayarnya nanti. Yaudah, akhirnya Ali seneng. Setelah kemudian uangnya ontanya dibawa oleh Ali, beberapa langkah kemudian tiba-tiba di sebelah sana ada orang nunggu. Orang ini berkata, apakah Anda akan menjual onta Anda? Katanya. Wah, kebetulan sekali nih kata Ali, duit nggak punya. Barusan ada orang jual onta dengan 100 dirham. Ini langsung ada yang nanya, Pak, wahai Abul Hasan, apakah Anda akan menjual unta Anda? Wah, kebetulan sekali, Pak. Mau saya jual ini. Jual berapa? 300 dirham. Untung berapa udah? 100. Berarti 200 dirham. Untungnya 200 dirham. Kalau Mas Darmanto, misalnya beli motor harga 5 juta, ada yang nawar 50 juta, dijual apa enggak? Hah? Bukan cuma dijual, Pak. Ditanya lagi, kapan lagi balik ke sini, Pak? Maka kemudian, ini 300 dirham. Berarti kan untungnya berapa? 200 dirham.
Modalnya apa? Modalnya tadi yang 6 dirham. Modalnya Ali cuma 6 dirham. 6 dirham tiba-tiba dapat untung 200 dirham, udah kali berapa? Ini luar biasa. Nah, kemudian tsumma akhadha bi zimamit naqah. Zimam itu apa itu? Apa itu ya? Tali kekang ya. Zimam itu tali kekang. Kemudian tali kekangnya diambil, kemudian tongar. Bahasa apa itu tongar itu? Itu bahasa Jawa Timur, Pak. Dari Surabaya nyebrang ke arah timur namanya Madura, Pak. Nah, itu tongar namanya itu ya. Kemudian maksudnya tali kekang dingin maksudnya dikasih ke orang yang beli gitu ya. Kemudian setelah itu kemudian dia masuk lagi ke rumahnya, kemudian falamma nadarathu tabassamat. Nah, tabassamat itu maksudnya ketika dia masuk ke dalam rumah itu, kemudian Ali melihat Fatimah tersenyum. Tersenyumnya itu bukan macam kita, macam ibu-ibu istri-istri kita, Pak. Tersenyumnya Fatimah itu ketika melihat suaminya membawa uang 300 dirham itu bukan macam ibu-ibu asal duit tak ada merengot, alis jadi satu. Alis yang macam Sinchan tuh jadi satu. Pas nengok laki bawa duit banyak, alah senyum dibuat lebar dengan dia. Ah, itu baru laki aku. Kang Soleh jangan cerita di sini, Kang Soleh ya. Kang Soleh jangan cerita di sini, nanti ceritanya di luar saja. Wah, asal suaminya nggak bawa duit, usaha rugi, dikata-katain. Nyesal aku kawin dengan kamu. Tahu-tahu gini aku kawin sama anaknya yang di ujung sana gitu kan. Ketika melihat ini Fatimah tersenyum, sama Fatimah itu tersenyum, tapi tersenyumnya Fatimah itu bukan diindikasikan, bukan dimaksud senang melihat harta yang banyak, itu bukan. Tersenyumnya Fatimah radhiyallahu anha karena Fatimah mengerti bahwa sebenarnya uang yang ada di tangan Ali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan uang yang ada seperti itu, tsumma kharaja Ali karamallahu wajhahu min indiha. Yuridu Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma dakhala min babil masjid nadhara ilaihi Nabi alaihi salatu wassalam wa tabassama. Falamma tawasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Abul Hasani atakhbiruni au ukhbiruka. Setelah itu kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menceritakan kejadian ini. Tapi apa kata Rasulullah sampainya di sana, ya Abul Hasani atukhbiruni au ukhbiruka. Wahai Ali, apakah engkau yang akan bercerita kepadaku atau aku yang akan bercerita kepadamu? Ya Rasulullah itu kan bisa melihat masa lalu dan masa depan, Pak. Rasulullah itu kalau sesuatu itu tahu, pertama langsung dari Allah, dan yang kedua itu malaikat Jibril. Sebelum terjadi sesuatu, malaikat Jibril udah kasih tahu, ya Rasulullah gini. Apalagi ini kejadiannya Ali. Maka kata Rasulullah, apakah engkau yang akan menceritakan kepadaku? Au ukhbiruka, atau aku akan bercerita kepadamu? Maka kata Ali, ya Rasulullah, pasti Anda lebih tahu dengan apa yang terjadi. Kemudian kata Rasulullah, ya Abul Hasan, hal ta'riful Arabi alladhi ba'aka naqata wal Arabi alladhi ishtara minka naqah. Ya Ali, kamu tahu enggak? Tadi ada orang Badui yang menjual onta kepadamu. Yang dijual dengan harga 100 dirham, dibayar di belakang. Dan tahukah kamu siapa orang Arab Badui yang kedua yang membeli ontamu itu? Ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, tuba lak. Beruntunglah engkau Ali. Bah itu
Apa itu? Sesuatu yang sangat menggembirakan. Kalau bahasa kita surprise. Gitu kan. Apa bahasa kampung kita, Pak? Bahasa Jawa apa kalau surprise, Pak? Hah? Memang bahasa Jawa ada surprise gitu, Pak. Yang ada juga surprise nanti ya, Pak. Bah. Jadi istilah dalam Arab bah. Surprise gitu tuh. Kira-kira gitu ya. Keuntungan yang sangat luar biasa kan begitu. Hah? Bejo. Ah, bejo. Nah, itu. Bejo ya. Ya Aliyu a'taita qardan lillahi sittata darahima fa'atakallahu ta'ala 300 dirhamin bada kulli dirhamin 50 dirhaman fal awwalu Jibril wal akhir Israfil alaihi wassalam wa fi riwayatin ukhra al awwalu kana Jibril wal akhir Mikail. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah, keberuntungan yang besar bagimu wahai Ali. A'taita qardan, engkau memberikan hutangan kepada Allah hanya 6 dirham, fa'atakallahu ta'ala 300, dan kemudian Allah memberikanmu 300 dirham. Badala kulli dirhamin, digantikan atau telah digantikan setiap dirham 50 dirhaman dengan 50 dirham. Fal awwal Jibril, ketahuilah orang yang pertama menjual unta kepadamu itu adalah malaikat Jibril. Wal akhar, dan yang berikutnya yang membeli untamu itu adalah Israfil. Yang jual unta dengan hutangan itu Jibril, yang belinya Mikail. Nah, kalau kita yang ngasih mungkin Jibril, tapi yang belinya Israel. Malaikat maut yang beli. Mungkin Jibril, tapi yang belinya malaikat maut. Jadi dalam riwayat yang berbeda, yang pertama itu Jibril, yang ketiga yang membelinya kemudian Mikail. Yang jual pertama itu Jibril, yang belinya Israfil. Riwayat yang berikutnya yang menjual kepada Ali itu Jibril, dan yang membelinya Mikail. Ini, nah kembali lagi kepada apa yang diceritakan oleh Kiai Mukhtarul tadi, makna zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak mau kepada harta duniawi untuk saat ini ya. Berbeda dengan zuhudnya para sahabat. Kalau para sahabat itu memang tidak mau harta. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang tidak pernah menyenangi harta. Tetapi tidak ada larangan kalau sampean mau jadi orang kaya. Karena yang dipuji oleh Allah di dalam Quran itu bukan orang miskin. Yang dipuji oleh Allah di dalam Quran itu orang kaya yang berinfak. Yang disebut dalam Quran alladzina yunfiquna, itu terus orang-orang yang berinfak. Nah, kalau kita miskin nggak punya duit, infak apa, Pak? Infak doa. Jadi anjuran untuk hidup zuhud itu maknanya apa? Zuhud dalam hal duniawi adalah az-zahadah laisat bitahrimil halali. Orang zuhud itu bukan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Apa yang dihalalkan oleh Allah? Harta itu halal, Pak. Selagi caranya halal. Jadi orang kaya itu nggak haram. Karena memang nggak dilarang. Ingat ya, Pak ya. Sahabat Nabi yang super kaya itu banyak. Yang super miskin numpuk. Jadi kalau orang muslim itu kaya-kaya, insya Allah aman. Coba kita hitung sahabat Nabi yang kaya. Pertama Abdurrahman bin Auf. Kedua Utsman bin Affan. Ketiga ada Zubair ibn al-Awwam. Kemudian ada lagi namanya Talha bin Ubaidillah. Ada lagi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang kaya-kaya. Oh, yang miskin nggak perlu disebut, banyak.
Nah, sahabat-sahabat yang kaya itu selalu memberikan ke sahabat yang miskin. Tetapi sahabat yang miskin tidak pernah datang meminta-minta kepada yang kaya. Yang sadar itu yang kaya. Gitu loh Pak. Sampai pernah ada satu kejadian ketika sahabat Abdurrahman bin Auf lagi bagi-bagi uang. Lagi membagi uang nih. Tiba-tiba di antrian itu ada Utsman bin Affan. Orang ribut. Ah, ini udah selesai berarti ya.